Mengapa kok sampai ada venue-venue yang belum siap tadi itu? Waktu itu diyakini bisa selesai dan itu ya bagaimanapun ya kita harus hargain. Ternyata kan tidak bisa selesai sesuai dengan harapan. Ya. Dengan segini banyaknya yang ketidaksesuaian, kenapa ada ngasih 8,5? Ini sebenarnya bukan hal yang mudah gitu. Jadi kita harus apresiasi. Ada yang menyebut tangan kanan Pak Pratik, ada yang menyebut juga anak emas Presiden Jokowi. Benar nggak itu? Alhamdulillah ketika kita masuk kabinet itu banyak sekali senior-senior yang semangat mendidik dan membina saya. Beberapa kali pergi berdua sama presiden, termasuk kunjungan ke pasar, itu bisa berdua, padahal nggak ada urusannya sama olahraga. Itu kenapa, Mas? Kita ada program yang mungkin bisa dimasukin ke pasar juga. Jadi kalau untuk pemerintahan yang akan datang belum ada nih? Siapa tuh pernah diskusi? Kalau khusus belum. Mas Menteri ini kan dekat dengan dunia industri kreatif. Kalau disuruh milih Menpora atau Menteri Ekonomi Kreatif, pilih mana? Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asjad dan Saya Ipang Wahid, kita bahas info jalanan dan info langitan, Mas. Iya. Apa yang menarik, Gus? Akhir-akhir ini, Gus? Yang menarik nomenklatur kabinet. Dan calon-calon menterinya. Beberapa hari yang lalu DPR sudah ketok, Gus. Sudah ketok Undang-Undang Kementerian Negara. Ya. Nah, itu yang tentang nomenklatur ya. Betul. Intinya dibebaskan mau berapapun. Terserah. Kalau kemarin kan 34. Awalnya 34 dibatasi, sekarang bebas-bebasnya. Mau 100, mau 200 boleh, Gus. Ya. Nah, ini yang menarik kan termasuk Kemenko-nya ya. Kemenko-nya. Bisa 6. Katanya 6, Gus. Ya. Dan ini persis seperti apa yang kita obrolkan. Begitu, ya kan? Dan sekarang 6-6-nya sudah terisi nama-namanya, Gus. Mantap. 1, Menko Perekonomian, Gus. Bapak Airlangga Hartarto. Ini ya kan. Yang kedua Menteri Polkam. Politik dan Keamanan. Menko Polkam. Ini Budi Gunawan itu. Ini Kepala BIN. Ini aneh ini. Pak BG. Iya, Pak BG masuk ini lewat jalur PDIP atau sebetulnya lewat jalur pribadi Pak Prabowo, karena BG sangat berarti ya buat waktu Prabowo mempertemukan menjembatani Pak Jokowi 2019. kan 2019. Ya. Gitu. Kemudian ada Menteri Hukum dan HAM. Menteri Koordinator Hukum dan HAM nih Pak Yusri. Ya. Kan? Kemudian ada lagi Menteri Infrastruktur. Wah, ini hebat nih. Pak Ahy. Ya, masih muda jadi Menko nih, Gus. Keren. Ya. Kelima, investasi dan hilirisasi. Siapa ini? Pak Erick Thohir ini. Pak Erick ya? Pak Erick ini. Kemarin namanya sempat hilang tapi sekarang muncul lagi. Ya. Terakhir, Gus, Menko PMK katanya, Gus. Nah, siapa? Pak Pratik. Pak Pratik. Gitu. Jadi udah Menko udah lengkap semua, Gus. Komplit ya? Komplit. Nggak tahu, tapi kalau ada tambahan bisa jadi, Gus. Nanti siapa tahu. Tahu ini kan info langitannya. Iya. Terus sampai sekarang kira-kira seperti begitu. Kalau menteri-menteri siapa, Gus? Menteri-menteri ini, Gus, yang sudah muncul, Gus. Yang masuk dalam bursa ya? Ya, bursa. Nusron apa Nusron? Nusron harusnya aman, Gus. Aman ya? Saya dengar sih Menteri Tenaga Kerja, Gus. Saya dengar. Gitu. Dari luar negeri kita udah tahu. Udah tahu lah. Bocorannya. Itu tapi itu katanya udah pasti, Gus, itu, Gus. Ya udah hampir pasti. Pak Sugiono kan. Sugiono. Ya, Wakil Ketua Komisi 1, orang dekatnya Prabowo. Mantan Sespri ya. Iya. Dan terus Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Ada juga yang Taruna Nusantara yang lain jadi menteri, Gus. Siapa? Pak Prasetyo Hadi. Ya, dia Mensesnek. Gitu ya. Ya gosipnya seperti itu. Iya. Jadi ada Mas AHY, Mas Sugiono, Mas Pras. Iya, itu. TN semua, Gus. TN semua tuh. Wah, itu mengalahkan dominasi PL. Yang dulu PL, Gus ya. Iya. Sekarang TN. Keren. Iya. Kalau dari Golkar siapa, Gus, yang muncul, Gus? Selain Nusron Wahid ya. Yang saya dengar nama-nama yang dari Golkar diajukan Pak Erlangga waktu itu nggak berubah. Nggak berubah? Kelihatannya tidak berubah. Iya, memang saya dengar ada Mutia Hafid ini udah jelas Menkominfo. Wah, nggak tahu nih. Ya kita sotoy-sotoyan aja. Ntar jangan-jangan Mas Budi Ari ngelihat kan nggak enak kita. Iya. Kita denger. Iya. Tapi Pak Budi Ari selalu WA saya, Gus. Tetap ada, cuman mungkin posnya kayaknya berpindah mungkin ya. Saya terus terang belum mendengar informasi itu, Gus. Mungkin Gus Ipang yang tahu. Iya. Gitu.
Kalau menteri-menteri yang yang sekarang masih menjabat, Gus, Mas Bahlil, Mas Rosan, tetap. Pak Amran Sulaiman, tetap kan pertanian kan. Terus apa lagi, Gus, yang saat ini masih menteri, yang masih tetap, Gus? Pak Erik, Pak Erik udah tadi kita sebut. Kapolri tetap. Terus. Mungkin Agus Gumiwang, Gus, tetap, Gus. Agus Gumiwang. Nggak tahu posisinya di situ atau di mana, nggak tahu. Tapi saya dengar sih memang Menteri Perindustrian ya. Tetap ya? Ya, yang mengejutkan sebetulnya Menteri Keuangan, Gus. Ya walaupun sudah diprediksi. BGS. Nah, memang BGS. Ya. Gitu. Walaupun kemenangannya sudah mulai dikurangi kan karena ada Badan Penerimaan Negara gitu. Ya. Ya. Kalau Mas Tiko gimana? Saya belum dengar, Gus. Tapi nggak tahu seperti apa yang didengar. Belum tahu juga. Karena kan kemarin termasuk yang kandidat di keuangan. Mungkin yang kalau Pak Syafri udah jelas, Gus ya. Iya. Menteri Hukum dan HAM saya kira masih, Gus. Oh, yang sekarang. Yang sekarang. Karena kan memang proses itu ya. Antar komunikasi Presiden tetap Bang Hasan, terus Gus, katanya ada Menteri Perhubungan. Yang Gus dengar siapa itu Menteri Perhubungan? Dudi katanya, Gus. Iya, saya dengar itu. Ya, itu orang ya gitulah. Iya. Ya, ada kedekatan juga lah ini ya. Ya, bagus. Perdagangan kelihatannya Bang Zul tetap ya? Perdagangan Bang Zul. Tetap. Udah confirm sih. Bang Zul kayaknya udah jelas. Tapi ada badan-badan baru nih, beberapa yang masuk nih kayak Mulyaman Hadad. Ini kalau jadi ya, Gus ya. BUMN. Terus ada Mas Anggito Abimanyu, ini Badan Penerimaan Negara, ini kan gitu kan. Iya. Gitu. Termasuk haji kan dipecah dua mungkin. Iya, ya katanya begitu ya. Iya. Ada Mas Jazilul. Nazarudin. Nggak tahu. Ada masuk ya Mas Jazilul. Saya dengar sih macam-macam sih. Kabarnya lumayan. Belum kuat ya. Iya. Ya. Menarik. Menteri Kesehatan katanya Silmi Karim, Gus. Sekuat apa dia? Loh, kalau emang ada badan imigrasi ya, sebenarnya bukan tetap di imigrasi. Di imigrasi enggak sih. Tapi katanya kuat dia di Menteri Kesehatan. Ya? Ya bagus. Dia punya jalur sih. Bagus. Jalur. Ya, lumayan. Menteri Pendidikan ini ada 2, Gus. Ya, kemarin udah kita datangkan Mas Mukti, ada 3 ya, ada Mas Mukti, ini pendidikan menengah, kemudian pendidikan tinggi ada. Pendidikan tingginya katanya Syarif Satria, tapi nggak tahu ya bener apa enggak ya, tapi cukup kuat dia. Sangat layak lah. Sangat layak dan cukup kuat. Ketua Forum Rektor. Ya, Ketua Forum Rektor, Ketua Umum IJMI. Terus Rektor IPB. Kebudayaan. Menteri Kebudayaan, nah ini keren tuh sebetulnya, Fadlizon. Ya layak lah. Gus, katanya ada Menteri Perumahan, saya belum dapat infonya, Gus. Menteri Perumahan? Itu saya. Ya mungkin buat PAN atau Demokrat. Bisa jadi ya. Saya belum dengar itu. Fahri Hamzah di mana ya? Itu dia, Gus. Tapi Fahri Hamzah ini kemarin saya lihat ya, ini dengan Jokowi masih cukup dekat lah. Sebenarnya bukan cuma Pak Fahri Hamzah, Ustadz Aniesnya juga. Ustadz juga ya. Kemarin Pak Fahri Hamzah itu dampingin Jokowi sampai ke Gresik, Lombok, Gresik. Yang Bang Bahlil ngeklaim akan pindah Golkar itu. Itu. Ya itu lah, Gus. Ya gitulah kira-kira. Ada menteri muda ya, dia lebihnya Jokowi, Gus. Mas Dito. Ya. Itu gimana nasibnya dia di pemerintahan ke depan, Gus? Saya punya pantun khusus buat Mas Dito, tapi nggak saya sebut sekarang. Oh gitu. Ada jaminan mutu. Mas Dito ini sebenarnya ya dibilang menteri olahraga plus. Jadi ada Kim plus, ini ada Menpora plus. Ada tugas-tugas khusus. Ada tugas-tugas khusus. Kayak apa? Nanti kita tanya langsung sama beliau. Tapi kemarin habis diajar oleh PON tuh, Gus, info negatif. Padahal, tapi menurut dia saya kira sih memberikan nilai 8,5 PON kemarin itu. Ya, karena yang saya dengar sebenarnya yang diviralkan cuma sebagian sangat kecil, tapi sayangnya yang positifnya tidak terberitakan sebagaimana mestinya. Nah, kita panggil aja langsung. Kita hadirkan, Gus. Di sini kita hadirkan Mas Dito Aryo Tejo. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Dito telah hadir di Info A1. Selamat ulang tahun. Oh, hari ini ulang tahun? Kemarin. Oh, kemarin. Oh, oke. Pas ini. Dari sekarang 33 tahun. 34. 34. Oh, 34. Beda 10 tahun Mas saya. Iya. Oh, beda? Beda 20 tahun kali, Gus. Dia memanggil saya Om, saya nggak kasih lah.
Hah? Oh gitu ya. Masa gue dipanggil Om. Cocok. Kalau saya manggilnya Gus. Kalau Gus itu usia, iya. Selamat datang di Info A1. Info A1 A-nya Arifin, satunya Wahid. Nah, ini saya ada pantun, boleh nggak? Boleh dong. Dari Paris ke Kenya. Jangan lupa beli serikaya. Cakep. Siapapun presidennya, Mas Cakep. Dito menterinya. Wah. Gitu dong. Jadi ada bocoran, Gus? Enggak lah. Untuk menteri berikutnya ada bocoran ini, Mas Dito ini. Beliau ini bukan menteri paling muda kalau menurut saya. Menteri paling humble. Tahu Prof Pak? Lelo gitu, tiba-tiba menghentak. Gitu. Hentakan paling baru apa tau nggak? Apa itu? Pon. Jadi rame ya PON itu ya. Rame, keren. Bagus lah. Mungkin kita mengawali dari PON, Gus. Iya. Oke kan? Gimana Mas Dito nih kemarin evaluasinya PON? Sesukses apa atau setidak sukses apa kemarin Ya, ini? sebenarnya ya kembali lagi nih, kalau kita ngomong dari awal udah kita disclaimer bahwa pasti akan dirujak netizen. Tapi pastinya kita harus menyampaikan sesuai yang faktual dan apa adanya. Jadi kemarin adalah PON pertama kalinya yang diselenggarakan 2 provinsi. Dan cabang olahraganya pun meningkat pesat menjadi 65. Dari jumlah atlet juga terbanyak 13.000. Olimpiade itu maksimal 10.000. Lebih besar. PON 13.000. Lebih besar daripada Olimpiade. Jadi ini adjustment lah, gara-gara pertama kali 2 provinsi, masing-masing provinsi pingin memiliki kesetaraan dari jumlahnya. Itu 13.000, apakah karena memang angka 13 angka kesukaannya Pak Prabowo? Nggak ada hubungannya? Saya malah baru tahu kalau 13 angka kesukaan Pak Prabowo. 13. Selain 08 itu 13. Oh, gitu. Oh iya. Oh, 13.000 itu atletnya atau sama official? baru atletnya. Oh, baru atletnya. Ditambah official, ya kan indeksnya itu biasanya 1 atlet, 2 atlet, 3 official. Jadi ya 13 kali 3, 39.000. 39.000. Belum pendukungnya. Wah. Jadi Bisa 50.000 kali ya? pesta pora lah. Pesta pora. Aceh Sumut kemarin sangat banyak. Iya, iya. Pesta Pora tapi Pak SBY nggak datang ke sana. Iya, iya, iya. Dan yang paling seru, ini menyerahkan PON dengan gubernur terbanyak. 6 gubernur. Oh iya? Kan ganti. Oh. Aceh 3 Iya, pertama itu Pak Marzuki, ganti ke Pak Bustami, ganti ke Pak Syafrizal, Sumut dari Pak Edi Rahmayadi, terus Ganti PJ? diganti PJ Pak Hasan, terakhir Pak Agus Fatoni. Oh, yang dari Sumsel ya? Yang Sumsel. Iya, Jadi iya, iya. sebagai menteri paling muda, alhamdulillah dapat pengalaman yang banyak banget dan pengalaman yang saya rasa untuk diulangi lagi sangat sulit karena momentumnya mungkin tidak ada ke depan. Jadi nambah ilmu lah. Itu nggak masalah mang ketemu yang tua-tua begitu. Ya alhamdulillah kalau terkait dengan koordinasi dengan daerah, kita sangat di full support oleh Bapak Presiden dan melalui Pak Mendagri, Pak Tito itu sangat hands on dengan penyelenggaraan PON ini, dan untuk venue juga Pak Basuki juga sangat hands on. Jadi ini merupakan kolaborasi junior senior dan alhamdulillah dengan hasil yang ya memang banyak, ada beberapa yang viral, yang terkesan tidak sempurna dan tidak layak, tapi saya bisa jamin sebenarnya mayoritas dari venue, jadi total venue berarti kan ada 65 Mas. Di Aceh dan Sumut. Di Aceh dan Sumut. Dan itu 65 venue cabang olahraga resmi. Ada 11 cabang olahraga non resmi atau eksibisi. Contohnya pedal tennis yang lagi booming saat ini. Iya, itu ada juga kemarin di Medan. Jadi total ada 76 venue olahraga yang digunakan. Jadi sebenarnya banyak sekali venue-venue yang sangat baik dan standarnya udah dunia. Jadi penyelenggaraan kemarin mungkin memang ya tanda kutip apesnya kita ini di awal ada langsung miss dari delivery makanan di Aceh. Dan itu terjadi ketika belum mulai PON-nya sebenarnya. Itu yang makanan kering-kering itu ya? Iya, yang awal yang dikit apa. Dan itu langsung ditindaklanjuti sangat cepat oleh pemerintah daerah Aceh selaku penyelenggara, di mana alhamdulillah sampai ujung tidak ada lagi masalah untuk makanan di Aceh. Tapi ya namanya udah viral, jadi pengulangan pemberitaan itu juga sangat masif. Dan ya di Sumut juga ada beberapa isu yang makanan, yang contohnya yang orang menolak makan, dikasih tempe. Itu jadi ada
semacam kesalahan pengiriman di mana 100 box yang dikirim itu kurang lauk. Dan itu juga langsung diganti sebenarnya. Tapi karena udah viral, ya mitigasinya jadi susah. Itu nggak sengaja kurang lauk itu, atau jangan-jangan dikorupsi gitu maksudnya? Itu pokoknya kita kan harus mengecek sampai faktual, dan di PON ini kan dalam keputusan Presiden nomor 24 itu sudah ada Satgas Tata Kelola. Jadi seluruh yang terjadi dalam PON itu, Satgas Tata Kelola itu dipimpin Wakil Jaksa Agung, dan ada Pak Kabar Eskrim Polri, Pak Jam Intel, dan Jam Datun, dan Deputi BPKP dan Deputi LKPP. Jadi semuanya akan di assessment lah semuanya. Kita pastikan 3 bulan setelah PON ini semuanya akan terjawab. Dari semua lembaga yang biasanya PON kerjasamakan ya, kan banyaknya itu kan bidang pembinaan olahraga, kepemudaan. Tapi yang sekarang kenapa lebih banyak yang diangkat masalah penegakan hukumnya, APH-nya yang lebih kental dengan polisi, dengan kejaksaan? Kenapa? Ya, jadi waktu pertama kali viral, saya ingat sekali momentum viral pertama kali itu ada makanan, langsung habis itu dihajar lagi masalah venue yang akses menuju voli becek, di mana sebenarnya itu akses jalur belakang, yang disiapkan adalah akses depan itu waktu itu lagi sterilisasi. Nah, jadi langsung dihajar isu dari netizen segala sudut pandang adalah ini gimana duit dipakai buat apa, korupsi apa. Nah itu makanya saya tidak ingin ini merembet seolah PON ini ada korupsi. Langsung kita sampaikan bahwa kita di PON ini ada Satgas Tata Kelola. Jadi apapun yang masyarakat keluhkan atau khawatirkan itu pasti akan bisa dibuktikan ketika ini udah selesai. Dan juga bagaimana setiap pengambil keputusan itu semuanya pasti sudah ada asesmennya sangat rigid kan, karena itu ada satgas tersebut dan pendampingan dari kejaksaan, kepolisian, bahkan supervisi KPK itu dari tahap ketika kita awal saya masuk itu saya sudah minta untuk pendampingan. Jadi dari total 75 venue yang bermasalah itu berapa venue? Sebenarnya bisa dibilang yang kemarin itu adalah waktu itu yang kuda Takengon itu tribunnya belum siap. Tribun belum siap. Voli akses jalannya. Terus ada yang beberapa kaca pecah. Itu gara-gara angin. Ini susah dijelaskan. Ini susah dijelaskan, tapi memang saat itu di Aceh extreme weather. Sebesar saja kedorong angin. Tapi kan ini nggak mungkin kita masyarakat yang nggak merasakan susah akan percaya. Tapi ya resiko. Dan yang jeblos itu di venue menembak itu langsung ketika jeblos itu yang eternetnya turun langsung dibenerin sehari selesai, dan itu bukan di venue pertandingan. Itu untuk tempat latihan dan alhamdulillahnya tidak lagi digunakan. Nggak ada korban waktu itu ya? Nggak ada korban. Mas Menteri, ini mengapa kok sampai ada venue-venue yang belum siap tadi itu? Seperti di Voli segala itu, kenapa? Memang nggak di-manage dengan baik begitu dari awal atau? Ya, jadi yang namanya tata kelola PON ini kan stakeholders-nya sangat banyak. Mayoritas adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah. Sebenarnya yang namanya PON ini harusnya memang diselenggarakan 100% daerah menurut aturan yang saat ini. Harusnya pemerintah pusat itu kontribusinya kecil. Nah, tapi memang mungkin ini karena 2 provinsi dan venue banyak, mana yang menjadi tanggung jawab daerah, mana yang pusat, ini yang saya rasa timeline waktunya yang ya mungkin tidak terbiasa juga di mau Aceh maupun Sumut. Tapi sebenarnya harusnya dari 65 venue, kita harus apresiasi juga mayoritas itu beres tanpa cacat dan bagus. Jadi ya. Dan itu nggak dinaikin sama netizen. Dan nggak dinaikin netizen. Di sebelah lapangan voli yang viral itu ada lapangan atletik di Deli Serdang di Sumut. Itu udah dapat sertifikasi World Athletics. Jadi itu udah bisa digunakan kejuaraan dunia atletik. Mas Menteri tahu bahwa ada beberapa venue yang memang belum siap itu memang pada saat itu kejadian atau sebelum-sebelumnya udah? Sebenarnya untuk yang belum siap, itu kita sebagai pemerintah sudah memberikan warning dan opsi dipindahkan tempat.
Tapi memang keputusan mutlak itu ada di daerah penyelenggara. Waktu itu diyakini bisa selesai dan itu ya bagaimanapun ya kita harus hargain. Ternyata kan tidak bisa selesai. Tidak sesuai dengan harapan. Ya. Mas Menteri kemarin ngasih angka skor 8,5 ya untuk penyelenggaraan. Dengan segini banyaknya yang ketidaksesuaian, kenapa ada ngasih 8,5? Ya pastinya harus kita apresiasi juga di mana baik Aceh dan Sumut mungkin ini pertama kalinya mengambil tuan rumah event olahraga maupun non olahraga pun yang sebesar ini. Dari segi persiapan pembangunan venue dan juga persiapan SDM, ini sebenarnya bukan hal yang mudah gitu. Jadi kita harus apresiasi dari sisi itunya, dan saya rasa memang bisa dicek baik dari official, kontingen dan atlet, ya pasti ada yang tidak puas. Tapi jujur mayoritas itu happy. Ya mungkin orang yang tidak terbiasa hidup di Aceh ada adaptasi karena kan ada jam-jam tertentu, ada budaya, culture dan aturan syariahnya. Dan kalau di Medan kan lebih ya seperti kota biasa dan di Sumut lebih normal lah, maksudnya tidak ada aturan syariahnya. Jadi overall sebenarnya untuk provinsi, Pemda, peserta Aceh, maksudnya provinsi itu dalam arti kontingen daerah itu happy. Dan kalau di Aceh, venue olahraga selalu penuh yang nonton. Kuda, Takengon itu 150.000 penonton. Oh ya? Iya. Selama event kemarin itu, untuk kuda aja? 150.000? Oh, kayaknya itu per hari deh. Oh, per hari? Iya. Oh, per hari? Banyak banget tuh, gede. Itu kan venue-nya memang besar sekali. Oh. Jadi ada yang di tribun, ada yang mengelilingi venue-nya. 150.000 harusnya lebih besar daripada GBK loh? Oh, gede banget. Gede banget? Waduh. Banyak kok di TikTok tuh viral-viralnya. Oh iya ya? Memang antusiasnya sangat tinggi. Ini kalau boleh tahu anggaran PON yang kemarin berapa, Mas Duto? Total itu 3,9 triliun. 3,9 triliun? Itu dibagi, ada Pemda, ada daerah. Ada Pemda sama pusat ya? Yes, berarti ya? mendingan saya buka data biar jelas ini. Biar jelas. 3,9 triliun. 3,9 itu ada PUPR. Ini termasuk ini ya, termasuk pembangunan fisik gini ya, infrastruktur segala nih masuk ini. Iya, termasuk. Pembangunan venue-venue segala gitu ya. Iya, semua betul, total ya. 3,9 triliun. Dari Kemenpora mah cuma 500 kalau tidak salah. 500 miliar. Iya. Istilahnya dari pusat masih dan gitu itu ya. Buat kalau kita itu bantuan pemerintah untuk peralatan. Iya. Jadi itu dihibahkan juga ke daerah. Jadi APBN Kemenpora itu untuk Aceh 270 miliar, untuk Sumatera Utara 216 miliar, APBN PUPR untuk Aceh 900 miliar, untuk Sumut 821 miliar, dan APBD ini 640 miliar untuk Aceh, 1 triliun untuk Sumut. Jadi total 3,94 triliun. Iya. Papua itu 10,4 triliun. Ini kemarin setelah selesai nggak ada masalah soal keuangan, nggak ada utang-utang. Insya Allah nggak ada. Itu yang ingin kalau kita. saya dengar kan yang 4 tahun lalu di Papua kayak itu ya ada. Iya, kita masih dapat banyak somasi karena ini yang lagi kita coba diskusikan bersama Pak Mendagri juga. Ini masih ada tunggakan 360 miliar. Yang sekarang atau yang sebelumnya? Yang Papua. Papua. Tapi kalau yang ini Insya Allah nggak ada. Beres. Ya kemarin sempat rame juga. Karena Menporanya udah ganti, gitu maksudnya. Bukan. Ada rame juga penari belum dibayar, tapi itu bukan tidak dibayar, itu scheduling pembayaran. Dan itu udah lunas semua kemarin. Kita cek. Jadi Anda tidak melihat potensi ada temuan-temuan ke depan? Harusnya insya Allah khususnya meninggalkan hutang itu tidak ada. Karena memang alhamdulillah semuanya rigid, ya makanya mungkin ada beberapa yang saking rigidnya, ada yang jadinya pembayarannya mundur, ada yang pengerjaannya mundur. Karena kita benar-benar tidak ingin controlling itu, kita sangat bersama Mendagri, controlling khususnya penggunaan APBD ini jangan sampai meninggalkan cacat hukum ataupun hutang itu tadi sendiri. Selama PON kemarin berarti Mas Menteri di sana terus ya? Bolak-balik, Aceh Sumut. Itu berapa hari itu? Ya total kemarin baru kembali kantor tuh kemarin. Oh, baru kemarin ini. Saya pun baru sadar, udah lama juga ya nggak ke kantor. Mas,
selama jadi Menpora, apa yang sebenarnya kendala paling besar bagi dunia olahraga dan dunia kepemudaan? Dari sisi apa yang dulu nih? In general, kalau kayak olahraga deh. Kalau olahraga pastinya prestasi. Jadi pemerintah Kemenpora ini banyak dibatasi oleh kewenangan. Karena memang yang namanya olahraga itu diatur oleh pertama Olympism dan juga International Federation-nya, di mana banyak sekali yang tanda kutip ini memblocking tidak boleh adanya intervensi pemerintah. Jadi pemerintah nggak boleh intervensi, tapi pemerintah harus kasih dana untuk support. Jadi memang heavy-nya kadang ini bagaimana kita mengencourage para pimpinan organisasi olahraga atau federasi olahraga ini bisa bergerak progresif dan juga adaptable gitu dengan situasi. Jadi bergeraknya itu harus up to date agar juga pengelolaan atletnya itu bisa lebih baik dan juga melibatkan dari sisi komponen teknologi, strateginya itu sangat baik. Ya makanya kita apresiasi juga PSSI saat ini. Bagaimana Pak RT kan ya mungkin karena passion jadi know-how-nya itu ada. Jadi pemerintah untuk tektokannya sangat enak. Dan banyak juga cabang olahraga seperti basket, sekarang juga bulu tangkis alhamdulillah sudah sangat proaktif. Dan ini kita lagi pendampingan untuk volley juga agar lebih masif lagi. Gus, balik tadi ke PON dulu sebentar ya. Ini PON ini berarti sukses ya menurut Mas Menteri ya? Sebenarnya harusnya kalau sukses. Tim Humas yang memang gini, PB PON itu kan tuan rumahnya daerah Aceh Sumut. Sebenarnya kita sudah evaluasi ya sebenarnya harusnya diperkuat dengan humas yang baik untuk menyebarkan berita-berita yang positif terkait venue, penyelenggaraan, sisi humanis dari atletnya. Sebenarnya itu kalau dikemas nantinya itu sukses. Kenapa nggak di take over sama kementerian aja? Ya inilah makanya tadi kan kemarin saya sudah bersuara dan alhamdulillah ini sudah duduk juga dengan para stakeholders. Mungkin untuk selanjutnya ini kita akan duduk kembali bersama dan karena PON itu kan diaturnya di undang-undang dan mungkin kita akan melakukan juga ya revisi undang-undang. Bagaimana PON undang-undang PON gitu? Enggak, undang-undang keolahragaan. Oh, olahraga. Bagaimanapun PON ini acara nasional, tanggung jawabnya juga akan besar di nasional. Udah mungkin seharusnya peran dan juga kewenangan pemerintah pusat ini lebih detail lagi. Oke. Ini setelah selesai ini berarti belum sempat dipanggil Pak Presiden ya? Melaporkan hasil PON segala gitu belum ya? Udah ketemu. Oh, udah ketemu. Udah melaporkan lah intinya. Sudah. Gitu ya. Kalau melaporkan ke Presiden terpilih belum? Belum. Oh, belum. Ada rencana? Ya, kita sudah menyampaikan analisa dan masukan ke depannya, khususnya PON ini harus seperti apa. Karena PON itu next itu kan sudah ditentukan dalam Munas KONI. Jadi penentuan tuan rumah PON itu adalah di Rakornas atau Munas KONI. Oh, KONI yang menentukan? Iya. Baru setelah itu dikirim pemberitahuan kepada pemerintah melalui Kemenpora dikeluarkan Kepmen, keputusan Menteri. Nah ini makanya kemarin sebelum closing kita sudah duduk bersama Ketum KONI, waktu itu PJ Gubernur NTB, PJ Gubernur NTT ya? Dan Ketum KONI dua-dua provinsi. Kita bikin kesepakatan, ini akan kita asesmen ulang dan juga memberikan pemerintah pusat untuk melakukan analisa keberlanjutannya. Jadi ke depan PON harus orientasinya Olimpik, minimal Asian Games. Jadi dari cabang olahraga ini harus terfokus dan juga untuk venue mungkin kita harus melakukan analisa venue mana yang masih visible dibangun di daerah tersebut. Kalau tidak visible lebih baik menggunakan venue yang di luar daerah tapi itu masih hitungannya dalam PON. Jadi ini format-format yang sedang dikaji agar ke depan PON ini tidak meninggalkan masalah lagi karena ya kita harus akuin, sejak PON di Kalimantan Timur, terus di Riau, di Sumatera Selatan, di Jawa Barat, dan Papua, mungkin dari sekian banyaknya, tinggal Jawa Barat yang relatif masih safe. Ya mungkin kalau Jawa Barat itu kota yang padat penduduk, dan masih dekat dari Jakarta, dari mana-mana. Mas Menteri kan kayaknya passionate sekali ya ngurusin olahraga begini. Kira-kira ke depan kepengen jadi Menpora lagi nggak?
Ya, kita ke depan jadi apa aja, oke lah. Mas Ipang kan tahu perjalanan hidup saya. Nah, ini Memang olahraganya apa, Mas Menteri? Waktu masih kurus triathlon. Oh, triathlon. Harus ditampilin ntar, foto saya 2020 masih kurusnya kayak gimana. kantong, sekarang dia ganteng. Kenapa kok malah setelah itu malah... Kan lockdown, terus baru punya anak, Oh gitu. udah capek disiplin makan. Kan kita nggak tahu mau jadi menteri. Hidup terlalu enak. Tahu-tahu jadi menteri olahraga lagi. Ya udahlah, dirujak netizen terus kita gara-gara udah gemuk. Tapi Mas, tinggi sih. Mas, Ya. tadi kan dibilang angin Aceh itu kemarin kan kenceng ya, yang dipakai. Kalau dibanding sama angin politik kencengan mana? Kalau ditanya, orang nggak jawab. Angin politiknya Golkar deh. Golkar ya. Aduh, Golkar. Siap. Kalau zaman sebelum Munas kemarin, Mas Dito sebagai apa? Mengurus sebagai apa? Pengurus DPP, ketua Iya. DPP. Iya. Ketua DPP. Iya. Oh, kalau yang sekarang di Sekarang Pak kan Bahlil? belum diumumin. Oh, belum diumumin. Oh, Bakal masuk nggak? Wah, nggak tahu saya. Nggak tahu. tapi komunikasi seintensif apa dengan Mas Bahlil? Oh, kalau Bang Bahlil merupakan senior saya di segala organisasi. Kita sama-sama di HMI, beliau senior juga di HIPMI dan ya di Golkar juga. Jadi ya hubungan kanda dinda lah. Oh, ya HMI ini kan ada ini. Kapan katanya? Mungkin dengar-dengar kan belum ya, belum dikeluarin kalau Belum, DPP ya. belum. Terlalu sibuk sepertinya Pak Bahlil ini. Enggak lah, kan memang setiap pengurusan Golkar itu kan setelah Munas biasanya memang ada jeda waktunya, biasa maksimal 3 bulan biasanya. Oh gitu. Jadi di saat yang sekarang ini belum sempat bahas-bahas Golkar juga dengan belum ya. Wah, ini potensial Gus. Wah, ini sih udah luar biasa. Mas, saya mau nanya nih Mas. Anda kemarin sempat disebut-sebut, ini baru pertama kali saya manggil dia Anda. Mas Dito sempat disebut-sebut sebagai orang tangan kanannya Pak Pratik. Itu karena apa? Enggak lah, enggak ada gue lagi. Enggak ada. Sekalian. Ada yang menyebut tangan kanan Pak Pratik, ada yang menyebut juga anak emas Presiden Jokowi. Benar nggak itu? Bukan, mungkin gini. Oh, gimana tuh? Ya hubungan memang inilah kader dan mentor juga kan. Kita belajar banyak senior, alhamdulillah. Ya mungkin kan di kabinet juga sebagai menteri yang paling muda, Mas. Jadi alhamdulillah ketika kita masuk kabinet itu banyak sekali senior-senior yang semangat mendidik dan membina saya. Jadi alhamdulillah lah makanya bisa survive juga jadi menteri. Lebih kenal dulu Pak Pratik atau Jokowi? Nah, Pak Pratik. Pak Pratik dulu. Oh, setelah itu Pak Jokowi cocok. Saya lihat sering di pesawat, ya kan ngobrolnya gitu ya. Beberapa kali pergi berdua sama presiden. Termasuk kunjungan ke pasar. Itu bisa berdua, padahal nggak ada urusannya sama olahraga. Itu kenapa, Mas? Di pasar itu kan ada yang namanya roda ekonomi, ada pembinaan UMKM. Kan kita Menteri Pemuda juga. Kita ada program yang mungkin bisa dimasukin ke pasar juga. Tapi yang pasti kalau ke pasar itu jalan kaki. Jalan kaki itu bagian dari olahraga. Itu juga bisa. Mas, saya mau nanya, Mas. Kenapa kok pertanyaan ini tiba-tiba Anda keringetan? Enggak, lampunya panas. Iya. Jadi kalau untuk pemerintahan yang akan datang belum ada nih. Maksudnya belum ada pembicaraan dengan Pak Prabowo, siapa tuh pernah diajak diskusi secara khusus, belum ya? Ya, kalau khusus belum, tapi kan memang dulu sebelum Pilpres, beliau salah satu menteri senior yang lumayan interaksi dengan saya lumayan sering. Beliau juga salah satu menteri yang paling pertama manggil saya ketika saya jadi menteri. Saya dilantik 4 April, sertijab. 6 April beliau memanggil saya ke Memanggil Kemhan. itu apa? Mengundang ke Kemhan. Oh, mau ngundang ke Kemhan. Diapain? Ya diberi nasihat. Oh, beri nasihat. Dikasih masukan. Saya lihat foto-fotonya tuh. Ya kebetulan kan nemenin. Oh iya, saya nemenin ya. Kenapa kok manggil Mas Dito pada saat itu? Ya apa memang hubungannya Kemhan dengan olahraga? kalau Apakah ada program pertahanan banyak. olahraga? Kalau program banyak, tapi Kan programnya di Kemhan tuh kan ada beberapa yang beririsan sama olahraga. olahraga. Iya. dan kepemudaan khususnya. Iya. Jadi terakhir ketemu Prabowo kapan? Di Paris kebetulan kan mendampingi waktu ke Olimpiade. Beliau hadir di Olimpiade, jadi Gak ada pesan-pesan khusus apa? ya lebih ya alhamdulillah Pak
Prabowo selaku presiden terpilih bisa merasakan atmosfer Olimpiade. Karena memang ya kita Indonesia ketika sudah di Olimpiade ya karena kita kontingen kecil jadi ya mungkin tidak menjadi prioritas di Olimpiade. Jadi Pak Prabowo hadir di situ dan melihat jadi memiliki semangat yang tinggi untuk bagaimana ke depan nih Indonesia bisa fokus menaikkan jumlah atlet yang untuk di Olimpiade dan khususnya peringkat olahraga kita di dunia yaitu Olimpiade. Kemarin Pak Prabowo waktu PON itu sempat ke sana nggak? Sempat Pak ke Prabowo Sumut Aceh nggak? Enggak. Oh nggak ya? Belum ke sempat. Filipina. Oh nggak sempat lihat ya. Terus tadi ngomongin Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu kan sangat dekat dengan bapak mertuanya Mas Dito. Itu kedekatan itu membantu nggak dalam proses-proses berinteraksi dengan Pak Prabowo? Justru kalau memang dengan bapak mertua dekat dari dulu, tapi memang Pak Prabowo Pak itu Fuad? Iya, Maktur. Iya. Pak Prabowo kebetulan itu dulu sahabat dengan almarhum om saya yang sama-sama di angkatan udara. Om saya angkatan udara, beliau angkatan darat. Jadi memang Pak Prabowo itu bersama kenal keluarga saya itu dari sudah lama sekali. Jadi makanya beliau mungkin kadang melihat saya seperti melihat ya keluarga dan anak gitu kan. Jadi dari awal makanya kenapa 4 di lantik 6 dipanggil ya agar diberi nasihat gitu sebagai orang tua. Ya. Mas Dito, ini kan Mas Dito ya menteri muda ya paling muda kan ya, paling muda nggak tahu sejak zaman Pak Harto kali kan. Sejak zaman Pak Harto mungkin nggak ada lah umur 32. Iya. Ya kan, jadi menteri. Itu kalau ketemu sama menteri-menteri yang sudah senior Pak Prabowo, Pak Pratik, gitu bahkan ketemu presiden gitu. Opung gitu. Gimana bisa cium tangan nggak? Ya pastinya ketika kita interaksi dengan yang lebih senior, kita harus menggunakan adab dan juga etika yang sesuai. Intinya bagaimana kita menempatkan diri dan cara komunikasinya juga harus yang selalu pas. Kan? Tapi nggak pernah dibilang ya, wah ini anak kecil nih, nggak kayak gitu. Alhamdulillah sampai hari ini belum. Padahal anak kecil tapi kan gede. Tingginya 180 berapa ya? 3 ya? 193. 193 ya. Wow. Mas, kabarnya nih, tadi saya didengar dari Mas Arifin, kabarnya Mas Dito juga ditugasi untuk mendamaikan urusan Kadin. Bener? Enggak. Gak ada hubungan? Enggak, kan saya bukan Kadin. Enggak Kadin. Siapa tahu kan, karena anak masnya Pak Jokowi tadi. Enggak ada. Apa tadi, yang praktik apa istilahnya? Golden Boy. Oh, Golden Boy. Anak Golden Boy juga, praktik. Bukan tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan, ya sepatutnya untuk mendamaikan juru damai gitu. Enggak ya? Enggak ada kaitan dengan Kadin? Enggak ada kaitan dengan Kadin. Oh gitu. Terus kalau hubungan dengan Pak Erlangga bagaimana semenjak beliau sudah tidak lagi jadi ketua umum Golkar? Was Ipang ini mancing kayak nggak tahu aja. Hubungan masih baik dong. Dia kan udah seperti bapak saya, mentor saya, dan ya role model kita lah. Apalagi kita kan mendampingi beliau selalu di setiap saat ups and down. Jadi saya banyak belajar dari beliau dan beliau juga melatih saya dengan keras. Kalau boleh tahu, kan dulu sempat kantor di Kemenko. Iya. Oh iya. Kamarnya di atasnya Pak Erlangga persis. Ada lift tersendiri. Setelahnya pakai lift. Jadi setelah beliau mundur ini, gimana kondisi kebatinannya Pak Erlangga? Ya dari awal mundur sih, saya pun itu yang harus saya belajar ya. Memang seperti tidak ada beban ya. Hebat sekali dan ya kemarin juga habis ketemu Pak Bahlil bisa dilihat bagaimana hangatnya dan juga bersahabatnya. Habis ketemu Pak Bahlil di kantor Pak Bahlil ke kantor. Jadi ya itu yang kita harus pelajari dari senior positifnya dan itu yang mungkin menjadi benchmark kita ke depan. Terus memberikan pesan apa kepada Mas Dito, Pak Erlangga? Pak Erlangga. Pesan ke Dito ada kaitannya dengan Bahlil ya? Kamu baik-baik aja dong dengan Bahlil. Enggak, intinya beliau menyampaikan dulu Mas Ipang juga dengar dulu. Mas Ipang orang Golkar? Nggak tahu tuh. Menyampaikan ya beliau merasa udah happy, apalagi salah satunya bisa ya melahirkan saya gitu ya di panggung politik dan pemerintahan. Dia berharap ya harus selalu berkarya ke depan dan maksimalkan ya menitipkan harapan lah gitu. Karena ya
Gitu. Mas Dito, kalau misalnya memang nanti di pemerintahan Prabowo Anda tetap diberi amanah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, apa yang mau Anda lakukan nanti kira-kira? Yang Anda perbaiki dari sekarang? Ya kalau itu udah kita kejar saat ini. Siapapun menterinya di Oktober nanti, kita berharap yang pasti saat ini kita lagi melakukan penguatan kelembagaan. Bagaimana internal Kemenpora kuat secara, karena gini, ini simpel sekali. Kemenpora saat ini tukin masih 60%. Pak. Tunjangan kinerja ya? Iya, paling rendah. Paling rendah? Iya. Sedangkan ya kita lihat bagaimana setiap perhelatan dunia, pertandingan antar timnas, itu pasti masyarakat itu sangat menantikan. Jadi secara tukin dan SDM, Kemenpora ini kita naikkan bagaimana nantinya anak-anak muda dan ASN-ASN yang bagus-bagus ini bekerja di Kemenpora, dan bagaimana kewenangan tata kelola keolahragaan itu harus lebih rigid lagi. Pemerintah harus memegang peran yang lebih signifikan, dan juga untuk kepemudaan, sebenarnya kita sudah diberikan Perpres di mana Kemenpora menjadi ketua pelaksana, di bawahnya ada 27 kementerian lembaga. Itu adalah PR selanjutnya, bagaimana mengorkestrasi seluruh kementerian ini, langkah pembinaan pemudanya ini satu terpadu. Jadi saat ini Kemenpora sudah disiapkan fondasi-fondasinya, tinggal ke depan execute-nya, dan ya memang harus mau capek. Bagaimana kita ketokin kementerian satu persatu untuk berkolaborasi dengan kita dan stakeholders lainnya. Ya. Wah, saya bisa ngurusin tuh buat urusan tukin. Kalau prestasi olahraga ya, kalau sekarang sepak bola harusnya udah lumayan ya, udah bagus ya. Apa namanya, perkembangannya pesat ya. Karena awalnya 144, sekarang 129. 129 ya. 129 kemarin ya setelah dan sekarang pemerataan cabang olahraga dalam arti kita fokus juga kepada cabang-cabang olahraga yang memiliki potensi besar di Olimpiade dan Asian Games, itu yang akan kita perkuat. Karena bagaimana kita harus meningkatkan ranking Indonesia di tingkat dunia. Banyak kaitannya dengan kritik soal naturalisasi, gimana kalau jawaban Mas Menteri ini? Ya, naturalisasi pasti ada kritiknya, tapi yang pasti itu adalah strategi jangka pendek. Dan saya rasa itu kan mereka juga berdarah asli Indonesia. Jadi saya sudah tegaskan naturalisasi tidak boleh lagi yang tidak memiliki darah. Harus darahnya memiliki darah. Iya, ibu atau bapaknya pasti orang Indonesia. Kan kita nggak bisa menyalahkan dia lahir di mana kan. Tapi kan kita harus memberikan hak yang sama. Dan itu adalah jangka pendek. Dan di sini saat ini memiliki dampak yang positif, di mana mereka ini membawa culture yang sudah mereka belajar di luar ke sini, dan atlet-atlet nasional kita jadi belajar juga. Jadi budayanya juga makin maju, dan ini yang memberikan efek domino yang sangat positif. Dan kita lihat ketika ini peringkatnya naik, kan ekosistemnya semuanya jadi naik sama-sama, baik itu dari segi industrinya, pendukungnya, dan ini membawa dampak lagi ke pengembangan olahraga itu yang lebih baik, dan yang kita harapkan di seluruh cabang olahraga. Saat terakhir nih, Gus. Prestasi bulu tangkis, Mas Dito ini kita kayaknya kok agak kurang bagus ya. Ini kemarin kita Hong Kong Open, kemudian China Open, ini kita nggak dapat gelar loh ini. Gitu ya. Apa kira-kira yang harus diperbaiki dari? Betulan saya suka badminton, jadi nanya. Ya, jadi kembali lagi saya sampaikan peran dari federasi sangat penting. Dan saat ini kemarin setelah sekarang ketua umum PBSI Olimpiade langsung berubah, ketua umumnya langsung Munas. Saat ini jabat Pak Fadil. Ya. Dan saat ini saya sudah laporkan ke Pak Jokowi, dan beliau setuju bagaimana harus dibikin, kita bangun fasilitas training center badminton yang modern. Jadi kita selalu bertumpu di badminton di Olimpiade dan di mana-mana. Tapi Mas, training centernya terakhir dibangun tahun 92, belum ada modernisasi. Oh ya? Ya, jadi saya sampaikan PBSI harus lebih sinergi dengan pemerintah, harus membiasakan diri menggunakan dana pemerintah, dana bantu pemerintah, karena itu kita memiliki kekuatan untuk itu, baik untuk membangun training center
dan juga program-program pelatnas dan juga mengirimkan atlet keluar. Nah, ini yang sudah disepakati dan sinergi dengan PBSI sekarang berjalan sangat baik. Insya Allah ini kita akan membangun training center yang modern khusus untuk badminton. Ya, kaderisasi di bawah sejak usia dini ini Betul. juga terus digalakan ya pastinya ya. Mas, pertanyaan terakhir dari saya. Mas Menteri ini kan dekat dengan dunia industri kreatif. Kalau disuruh milih Menpora atau Menteri Ekonomi Kreatif, pilih mana? Kalau disuruh milih, ya Menpora lah. Passionnya Menpora. Bukan, PR-nya masih. Ya pokoknya saya sebenarnya sudah nggak mikir setelah Oktober karena siapapun yang bisa menjabat. Tapi yang pasti ini lagi kita kebut banget biar sampai Oktober ini fondasi-fondasi Kemenpora ini untuk jadi kuatnya tinggal dijalankan oleh siapapun yang memimpin. Oke. Keren. Mas, terima kasih. Sukses dengan semua hajatannya. Masih ada waktu. Ini masih ada hajatan kita loh. Apa? 6 Oktober itu ada Pepanas. Apa Jadi itu? Pekan Paralimpiade Nasional. Oh, Paralimpiade. Jadi Oh, yang ya, disabilitas. Nah, ini Ya, yang ini PON-nya disabilitas ya. Paralimpiade itu di mana? di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Surakarta, Karanganyar, Boyolali dan sekitar. Oh. Jadi pembukaan 6 Oktober, penutupan 13 Oktober. Ketuanya siapa itu? Ketua PB Panasnya Pak Kajari Surakarta. Tapi kalau kita lihat Gus Bang, teman-teman kita disabilitas ini kalau ini ya kalau tanding, waduh itu kita. Iya. Dan kita kan juga sudah membangunkan fasilitas training center yang kelas dunia di Karanganyar. Di Karanganyar, ya. Jadi memang itu komitmen pemerintah dan ya makanya kita akhirnya pindahkan dari Sumut ke Jawa Tengah untuk di situ biar jadi lebih fokus lagi menjadi wilayah untuk disabilitas. Sip. Oke. Terima kasih banyak. Semoga Mas cepat Dito. bertemu Prabowo dan diajak diskusi, Mas Dito. Terima kasih. Thank you, Mas.